Bursa global pada akhir pekan lalu, di mana Wall Street di Amerika tumbang pada perdagangan akhir pekan, indeks Nasdaq terpukul paling keras, sehingga mengirim indeks tersebut ke posisi terburuk sejak 2020. Indeks Nasdaq Komposit turun 2,7% menjadi sekitar 13.768 pada hari Jumat. Sementara S&P 500 juga turun 1,9%. Nasdaq bahkan membukukan kerugian 7,6% dalam sepekan atau terburuk sejak Oktober 2020. Dari emiten, laporan kuartalan Netflix yang mengecewakan adalah kemunduran terbaru bagi investor teknologi. Raksasa streaming itu jatuh 21,8% pada hari Jumat setelah laporan pendapatan kuartal keempat perusahaan menunjukkan perlambatan pertumbuhan pelanggan. Netflix adalah saham teknologi besar pertama yang melaporkan pendapatan musim ini. Adapun Apple dan Tesla dijadwalkan untuk merilis data kinerja pendapatan minggu ini. Tesla sendiri telah kehilangan 5,3% pada hari Jumat lalu. Dan pemirsa, dari dalam negeri, indeks harga saham gabungan terpantau mengalami kenaikan yang cukup signifikan di akhir pekan, naik 1,5% ya. Adapun pemirsa, dalam sekitar 1 bulan terakhir, sejumlah saham menjadi favorit investor asing untuk dibeli. Seperti BCA yang mencapai pembelian di pasar reguler 2,3 triliun rupiah memimpin dan kinerja sahamnya naik 8,9% selama 1 bulan. Arto dibeli asing senilai 1,6 triliun rupiah dalam 1 bulan dengan kenaikan sekitar 7,6% untuk sahamnya. EMTK juga dibeli asing sekitar 775 miliar rupiah selama 1 bulan dengan justru turun ya, meskipun dibeli oleh asing, turun untuk EMTK sekitar 13% dalam perdagangan 1 bulan terakhir. Telkom menduduki posisi keempat senilai 677,8 miliar rupiah dengan kenaikan saham 4%, BBRI 619 miliar rupiah, kinerja saham 1,71%, Bank Mandiri 325 miliar rupiah dengan kenaikan saham 3%, BBNI 290,8 miliar rupiah dengan kenaikan saham 7,89%, dan posisi ke-8 yang kami rangkum adalah UNTR 236,5 miliar rupiah dengan kenaikan 5,74%. Itu dia pemirsa 8 saham favorit pembelian asing selama 1 bulan terakhir. Dan kita review kembali pemirsa sejumlah update dari bursa dari dalam negeri maupun juga global serta pembukaan Asia pada pagi hari ini. IHSG melesat signifikan saat perdagangan pemungkas hari Jumat pemirsa. Bangkit 1,5%, 99 poin ke level 6.726. Kemudian dari Eropa, pemirsa bergerak di zona merah saat akhir perdagangan akhir pekan lalu mengekor pelemahan aset berisiko di pasar global, pemirsa ya. Indeks DAX Jerman tumbang 1,94% ke level 15.603. Selanjutnya di bursa London, indeks FTSE juga drop 1,2% ke posisi 7.494. Dan CAC di pasar saham Paris tumbang 1,75% ke posisi 7.068. Hal yang sama juga terjadi di bursa Amerika, dari Nasdaq yang terpukul paling keras seiring aksi jual sehingga mengirim indeks tersebut ke posisi terburuk dalam 1 pekan sejak 2020. Nasdaq turun 2,7%, 13.768. Dow Jones Industrial Average turun 1,3%, 34.265. S&P 500 juga turun 1,9%, 4.397. Bagaimana dengan update Asia? Nikkei Jepang dibuka melanjutkan koreksi dari bursa global 1,09%, kemudian Kospi juga melemah 0,42%. Pelemahan yang cukup signifikan untuk pembukaan di pagi hari pemirsa di bursa Asia. Dan berikut juga penutupan dari Straits Times Singapura pada akhir pekan lalu yang stagnan, dan Hang Seng yang ditutup menguat 0,05% di akhir pekan lalu. Beralih ke komoditas, untuk minyak kategori WTI naik 1% ke kisaran 85,69 dolar Amerika per barrel. Nikel naik 2,02%, 24.275. Kemudian emas melemah 0,1% di 1.834
dan CPO menguat 2,55% di level Rp5.323 Malaysia per ton. Dan pemirsa, kita lihat untuk valuta asing, nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia. Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di kisaran 14.315, rupiah terhadap euro 16.233 rupiah, rupiah terhadap pound sterling 19.403 rupiah, dan terhadap yen Jepang 125,86 rupiah.